orca. Dalam nama ilmiah adalah Orcinus orca, spesies mamalia air bergigi dari keluarga lumba-lumba dan merupakan anggota terbesar dalam kelompok lumba-lumba. Orca juga dapat ditemukan di semua lautan dunia dalam berbagai lingkungan laut. Mereka juga memiliki makanan yang beragam seperti ikan-ikan kecil, anjing laut, hiu putih, dan hewan laut lainnya. Orca juga salah satu hewan yang tergolong hidup bergerombol atau berkelompok. Ia juga salah satu hewan yang pintar dan juga tidak berbahaya bagi manusia, kecuali apabila mereka berada di penangkaran. Bisa saja ia merasa stres. Paus dan juga lumba-lumba memiliki perbedaan dan juga persamaan. Yang pertama, sirip ekor yang datar. Dari sirip ekor ini bisa kita lihat mereka bukan dari ikan, yang dimana sirip ekor ikan ialah berdiri. Yang kedua, tingkah laku. Perlu kita ketahui, perilaku mereka jelas berbeda. Paus yang dimana lebih kalem atau tenang menurut saya sendiri, sedangkan lumba-lumba yang sangat pintar. Yang terakhir, sirip punggungnya. Jika kita perhatikan, kedua sirip punggung mereka tidak sama atau berbeda. Lumba-lumba yang letaknya pada dekat dengan kepala atau di tengah, sedangkan paus lebih jauh dari kepala dan agak ke belakang sedikit. Nah, apa kamu sudah tahu persamaan dan perbedaan antara paus dan lumba-lumba? Kinesis. Apakah itu ilmu kinesis? Kinesis adalah suatu cabang-cabang ilmu yang berhubungan dengan kebatinan. Kinesis berlawanan dengan kinetik atau ilmu tentang gerak, sebab kinesis tak membutuhkan sama sekali massa untuk menciptakan energi, seperti telekinesis yang dapat menggerakkan benda-benda atau bahkan lainnya. Dan tidak hanya itu saja, perlu kalian tahu, kinesis hingga saat ini masih jadi perdebatan. Kenapa? Sebenarnya di luar akal pikiran ilmu ini bisa untuk dikuasai. Yang pertama, kinesis yang menguasainya adalah seorang penyihir. Sontak banyak yang terkejut, banyak sekali orang yang mengira bahwa kinesis adalah ilmu sihir. Faktanya, ilmu kinesis tak memerlukan mantra dan tumbal untuk melakukannya. Kinesis hanya butuh konsentrasi yang tinggi dan sering berlatih. Maka dari itu, kenyataannya ini adalah hoax. Kedua, kinesis itu bohong, tidak ada dan sebagainya. Kalau kita lihat yang bohongannya, cobalah lihat yang asli, pasti kalian akan terkejut. Nah, banyak orang yang bilang itu karena mereka tidak bisa. Mengapa? Karena menandakan mereka tidak serius latihan. Dan banyak juga ilmuwan yang mengiranya tidak masuk akal, padahal teknik ini menggunakan akal. Dan yang terakhir, hanya keturunan saja yang bisa menguasainya. Keturunan, banyak yang bilang begitu,
Mungkin kebanyakan nonton film, jadi kayak gitu. Keturunan apa? Keturunan airan ibu. Kenyataannya semua orang bisa melakukan ilmu kinesis jika mereka serius dan ikhlas dalam menjalaninya. Kesimpulannya, jadi yang namanya kinesis ini sudah dan juga belum diketahui pasti, namun belum bisa dijelaskan secara logika, dan memang banyak orang yang masih menganggap kinesis bohongan dan tidak ada. Gemuruh atau juga guntur merupakan gelombang kejut suara yang dihasilkan akibat terjadinya pemanasan dan pemuaian udara yang sangat cepat karena dilewati oleh sambaran petir. Kebanyakan dari orang menduga apabila mendengar suara ialah berasal dari petir. Namun, faktanya, petir adalah suatu proses pelepasan muatan listrik dari awan bermuatan. Perbedaan muatan yang sangat besar antara awan dengan lingkungan sekitarnya menyebabkan terjadinya pelepasan muatan positif maupun muatan negatif yang terdapat di dalam awan. Berbeda dari gemuruh, lalu yang jadi pertanyaan, apakah petir menghasilkan suara? Yang kita ketahui sehari-hari, kita sering mendengar suara listrik pada kehidupan kita semua. Sebenarnya petir sama halnya dengan listrik, namun datangnya dari alam. Sedangkan listrik ia membutuhkan sumber listrik dan hanya menghasilkan tenaga sedikit. Perlu kita ketahui, gemuruh selalu datang setelah adanya kilatan petir. Petir juga adalah gejala alam yang terjadi pada saat hujan turun. Namun, kita tidak tahu pasti apakah petir menghasilkan suara yang sama dengan listrik. Katak atau kodok dalam nama ilmiah adalah Anura. Mereka adalah salah satu binatang amfibi pemakan serangga yang hidup di air dan di daratan. Habitat katak dan juga kodok hidup menyebar luas, terutama di daerah tropis yang berhawa panas. Makin dingin tempatnya, seperti di atas gunung atau di daerah bermusim 4, jumlah jenis kodok cenderung semakin sedikit. Salah satunya ialah karena kodok termasuk hewan berdarah dingin yang membutuhkan panas dari lingkungannya untuk mempertahankan hidupnya dan menjaga metabolisme tubuhnya. Hewan ini dapat ditemui mulai dari hutan rimba, padang pasir, tepi-tepi sungai dan rawa, perkebunan dan sawah, hingga ke lingkungan pemukiman manusia. Bab pertama, bedanya kodok dan katak. Kebanyakan bangsa kodok kurang pandai melompat jauh dan berukuran lebih besar daripada katak. Katak memiliki bentuk tubuh yang langsing dengan kulit bertekstur halus, basah, dan tipis. Selain itu, katak mempunyai kaki belakang yang panjang sehingga dapat melompat dengan jarak yang jauh. Bahkan, bentuk kakinya ini juga membuat katak pandai memanjat pohon. Sedangkan kodok memiliki tubuh yang gempal atau besar dengan kulit tebal,
bertekstur kasar dan kering. Selain itu, kodok mempunyai kaki belakang yang pendek sehingga tidak mampu melompat jauh. Bab 2. Populasi kodok dan katak. Kodok masih dengan mudah kita temui di berbagai tempat di sekitar kita. Namun, siapa sangka jika beberapa jenis hewan amfibi ini mulai langka di alam bebas, termasuk populasinya di Indonesia. Menurut peneliti kodok dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Helen Kurniati, ancaman utama yang dihadapi kodok adalah hilangnya habitat, polusi lingkungan, pemanfaatan dan penyakit yang diakibatkan oleh jamur dan virus. Di video kali ini saya akan membahas apakah kucing memiliki 9 nyawa. Simak video ini sampai selesai ya. Kucing adalah salah satu hewan yang paling banyak disukai oleh semua orang, terutama para penghobi. Kucing juga memiliki nama ilmiah Felis Silvestris catus atau Felis catus. Kucing telah berbaur dengan kehidupan manusia paling tidak sejak 5.000 tahun selama Masehi, dengan ditemukannya kerangka kucing di Pulau Siprus. Tapi di video ini saya akan mengungkap kucing yang konon katanya memiliki 9 nyawa. Mengapa bisa seperti itu? Pasalnya, hewan berbulu satu ini selalu terhindar dari bahaya. Bahkan, kucing bisa selamat dari kecelakaan yang menimpanya saat terjatuh dari tempat yang tinggi. Anggapan bahwa kucing memiliki 9 nyawa sudah sangat terkenal di seluruh dunia. Dari Spanyol menganggap bahwa kucing memiliki 7 nyawa. Sedangkan legenda Turki dan Arab mengatakan bahwa kucing mempunyai 6 nyawa. Dari anggapan 9 nyawa ini mungkin dikaitkan dengan kepercayaan yang mengatakan bahwa 9 adalah angka yang ajaib. Lantas, apakah anggapan bahwa kucing memiliki 9 nyawa adalah benar atau hanya mitos? Dilansir Wonderpolis melalui kompas.com Sabtu tanggal 29 bulan Februari tahun 2021, anggapan yang menyebut kucing hanya memiliki 1 nyawa. Namun kucing adalah hewan yang sangat mandiri. Ia mampu menahan jatuh dan kecelakaan tanpa terluka parah. Hal inilah yang membuat banyak orang menganggap bahwa kucing memiliki banyak nyawa. Kucing juga dianugerahi anatomi yang kuat sehingga ia bisa selamat meski terjatuh dari tempat yang tinggi. Permukaan tubuh kucing yang lebih besar dibandingkan beratnya membuat hewan ini bisa mendarat dengan kuat. Tulang dan ligamen kucing yang lentur juga membantunya menghindari cedera berbagai kecelakaan. Selain itu, kucing telah berevolusi sehingga bisa hidup di atas pohon dan beradaptasi ketika jatuh dari tempat tinggi. Sebagai hewan yang cerdas, mandiri, dan memiliki intuisi yang kuat, tak mengherankan jika kucing memiliki ketangkasan yang luar biasa. Namun hal ini tidak menjelaskan bahwa kucing memiliki 9 nyawa. Oleh sebab itu, anggapan tersebut hanyalah mitos yang tidak memiliki bukti ilmiah.
Di video kali ini saya akan membahas tentang seekor burung hantu suci di Minahasa. Dan simak video ini sampai selesai, oke? Burung mangoni oleh suku bangsa Minahasa daerah Sulawesi Utara dikenal dengan sebutan burung hantu atau burung ot atau juga burung totosik. Sangat dipercaya dan diyakini bahwa burung ini memiliki kekuatan magic. Oleh karena itu, orang-orang suku bangsa Minahasa menjadikan burung ini suci. Selain itu, dapat menjadi perantara antara manusia dan opo empung. Burung mangoni berasal dari kata mauni yang artinya mengamati. Dipercaya dan diyakini burung mangoni ditugaskan khusus oleh opo empung Walian Wangko untuk selalu memberi petunjuk kepada suku bangsa Minahasa. Menurut para ahli budaya Minahasa, kedekatan orang Minahasa dengan burung mangoni terjadi pasca peristiwa air bah reda. Ketika itu, mereka disuruh pergi ke tanah yang dijanjikan opo empung Walian Wangko. Mereka tidak tahu jalan dan dibimbing oleh burung mangoni. Setiap kali burung mangoni melakukan hutnya atau bunyi nyaring mengalun dan dilakukan berturut-turut sebanyak 3 kali 9 atau telu, maka siau itu merupakan pertanda kemenangan terbaik. Tanda tersebut dipakai ketika menemukan tempat awal untuk tempat tinggal menetap, juga sebagai pertanda baik untuk melakukan penyerangan terhadap musuh dalam perang dan dipastikan akan berhasil dan menang. Tanda burung ini pula dipakai sebagai permintaan agar terkabulnya suatu keinginan. 3 atau telu mengartikan kekuatan dari Tuhan, alam, dan manusia. 3 itu sendiri mengandung arti 9 kekuatan, yakni 3 kali 3 sama dengan 9. Angka suci suku bangsa Minahasa adalah 999 yang merupakan angka sempurna. Setiap keturunan nenek moyang orang Minahasa, yakni Toar Bumimut, ketika lahir ditandai dari bunyi burung mangoni ini. Bunyi burung mangoni lainnya yang mempunyai arti jika berbunyi tertentu, semisalnya ada orang lain yang berniat jahat terhadap kita, maka hanya dengan mendengar bunyi burung mangoni orang tersebut akan membatalkan niatnya. Kesimpulannya, bunyi burung mangoni tidak semua bisa dipahami oleh manusia. Di Minahasa hanya leluhur opo mawarimbing yang biasa mengerti tentang arti suara burung mangoni. So, di video kali ini saya akan membahas apakah di malam hari ada pelangi. Simak video ini sampai selesai, oke? Pelangi bulan juga dikenal sebagai pelangi malam. Busur bulan atau moonbow adalah fenomena optik atmosfer langka yang terjadi saat cahaya bulan dipantulkan dan dibiaskan dari tetesan air di udara, sehingga menghasilkan pelangi di malam hari. Sama seperti pelangi siang hari, pelangi bulan membutuhkan cahaya dari bulan untuk dipantulkan dan dibiaskan oleh tetesan air pada sudut tertentu untuk menciptakan pelangi. Bulan cerah yang mendekati fase paling terang yang dikenal sebagai bulan purnama dan rendah di langit kurang dari 42 derajat. Diperlukan untuk memiliki kesempatan melihat bulan. Hujan juga harus berlawanan dengan bulan
atau sumber tetesan air lain seperti air terjun, langit harus gelap. Selain itu, pelangi bulan ini jauh lebih redup daripada pelangi yang dibuat oleh matahari. Seringkali tampak berwarna putih pucat, muncul di malam hari saat bulan bercahaya terang dan sangat jarang terlihat. Pelangi bulan pertama kali disebutkan oleh Aristoteles pada 350 selama Masehi. Pelangi bulan tercipta dengan cara yang sama dengan pelangi, karena pelangi bulan sebenarnya adalah cahaya matahari yang dipantulkan oleh bulan. Perbedaannya adalah mata manusia tidak dirancang untuk melihat warna di kegelapan, sehingga sebuah pelangi bulan akan terlihat samar, busur putih bagi kita. Tetapi para fotografer yang mengambil gambar dengan eksposur panjang akan berhasil yang memperlihatkan warna-warna yang biasa dilihat pada pelangi. So, di video kali ini saya akan membahas di balik simbol angka 666. Simak video ini sampai selesai. Oke. Kita selama ini tahu bahwa angka 666 lekat dengan dunia gaib dan mistis. Berbagai film horor sengaja menggunakan angka 666 sebagai judulnya. Misalnya 666 The Demon Child, 666 Real, dan lain-lain. Kalau dipikir-pikir lagi, mana mungkin sebatas angka bisa membawa kekuatan mistis sekuat itu. Dilansir dari Science Sealer, seperti inilah rahasia di balik simbol 666 dalam matematika. Angka ini sekedar angka yang bisa kita runtut asal muasalnya, atau bisa ditambah, dikurangi, dibagi, dan dikali. Dalam agama, angka 66 ini digunakan sebagai kode pada saat perjanjian baru. Bab 13 dari kitab Injil berbunyi, biarkan orang dengan pemahaman memperhitungkan arti dari jumlah binatang buas, karena itu adalah jumlah manusia. Banyaknya angka 66, namun dalam sistem penulisan Yunani, angka adalah abjad, sehingga angka 666 sebenarnya dibaca sebagai Neron Kaisar. Pada masa itu, Kekaisaran Romawi di bawah pimpinan Nero Kaisar dianggap jahat dan tidak disukai warga. Angka ini mengacu pada kejahatan Nero Kaisar, namun tidak bisa dinyatakan secara eksplisit sebab Kaisar pasti akan marah besar. 666 juga merupakan jumlah talenta emas yang dibutuhkan oleh raja selama setiap tahun. Dalam bidang lain, 666 adalah kode dari virus komputer Macintosh 7DOS yang dibuat pada tahun 1998. 666 juga merupakan jumlah semua angka pada roda judi roulette. Tapi di Cina, nomor 666 dianggap sebagai pembawa keberuntungan. 666 di Cina dapat berarti semua berjalan lancar. Itulah sebabnya angka 666 banyak ditampilkan di jendela toko dan lampu neon sebagai usaha bisnis di Cina. Kesimpulannya, apapun itu, tidak ada bukti dan fakta yang merujuk angka 666 sebagai simbol setan. So, di video kali ini saya akan membahas misteri yang ada di Laut Pantai Selatan. Simak video ini sampai selesai. Oke. Nama Badarahuhi viral sejak film horor KKN
di Desa Penari tayang di bioskop Indonesia dikaitkan dengan Nyi Roro Kidul. Begitu pula kematian orang akibat terseret arus di pantai di Pulau Jawa juga kerap dikaitkan dengan mitos Nyi Roro Kidul atau Ratu Kidul. Sosok perempuan yang dipercaya menguasai pantai selatan guna menghindari bala dan menjamin keselamatan warga. Sejumlah komunitas yang menyelenggarakan kepada Nyi Roro Kidul. Ritual ini disebut larung sesaji atau sedekah laut. Sebagian masyarakat juga percaya larangan penggunaan pakaian hijau di pantai selatan karena disukai Nyi Roro Kidul. Orang yang memakai baju ini dipercaya bakal hanyut dan tenggelam karena diculik sang ratu. Seperti dilansir dari Conversation, secara saintifik, kasus kematian di pantai selatan sebenarnya terkait dengan fenomena recurrent arus balik atau disebut juga arus rabak. Arus ini terjadi akibat adanya pertemuan dua arus sejajar pantai yang kemudian berbalik dengan cepat ke laut. Kasus ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Di Amerika Serikat, kematian akibat arus balik dapat mencapai 35 orang per tahun dengan usia antara 10 sampai 29 tahun, lebih tinggi jika dibandingkan dengan serangan hiu. Di Australia, kasusnya mencapai 26 orang per tahun. Kebanyakan orang tersebut tidak mengetahui bahwa mereka terseret arus balik. Kasus kematian akibat arus balik juga kerap melanda para wisatawan yang tidak mengenal daerah tersebut. Karena itulah para wisatawan seharusnya mengenali karakter kawasan pantai dan meningkatkan kewaspadaan untuk mencegah risiko terseret arus. Langkah-langkah menangani arus balik di pantai juga harus dipahami agar kejadian ini tidak berujung pada kematian. So, di video kali ini saya akan membahas kenapa ramai sekali yang masih bilang paus dan lumba-lumba adalah ikan. And simak video ini sampai selesai. Oke. Dari kalian, ada banyak yang mengatakan bahwa seekor paus dan lumba-lumba adalah ikan. Dari dulu, ketika kita masih kecil hingga sekarang ini. Tapi sebelum kita mengetahui hewan apa dan mengapa paus dan lumba-lumba bukan kategori dari keluarga ikan. Seperti yang kita ketahui, lautan masih sangat luas dan memiliki keanekaragaman serta makhluk hidup yang ada di dalamnya. Dari ikan, hewan moluska, mamalia, dan lain sebagainya. Ikan adalah jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan. Lalu lumba-lumba adalah mamalia laut yang sangat cerdas. Selain itu, sistem alamiah yang melengkapi tubuhnya sangat kompleks, sehingga banyak teknologi yang terinspirasi dari lumba-lumba. Kemudian ada paus atau lodan, khusus yang bergigi dan bukan berukuran kecil. Adalah kelompok mamalia yang hidup di lautan. Paus juga bukan tergolong dalam keluarga ikan. Walaupun mereka sama-sama hidup di air, tidak menutup kemungkinan kalau di dalam air tidak semua adalah ikan. Bisa kita lihat udang, gurita, kepiting, ubur-ubur, dan masih ada lainnya yang bukan sejenis ikan. Perlu diketahui,
paus dan lumba-lumba sama-sama hewan mamalia yang cara berkembang biak dengan cara melahirkan sama seperti manusia. Pernafasan mereka menggunakan paru-paru. Itulah sebabnya ia sering berada di permukaan air untuk bernafas. Lain halnya dengan ikan yang memakai insang. Dan apakah paus dan lumba-lumba mempunyai insang? Jelas tidak ada. Paus dan lumba-lumba juga bernafas lebih lama di air karena memiliki sistem pernafasan yang efektif dalam menyerap oksigen. Mereka juga memiliki sirip ekor yang unik yang berbentuk mendatar, kebalikan dari si ikan yang dapat berdiri. Dan apakah paus dan lumba-lumba memiliki sirip ekornya yang berdiri? Paus dan lumba-lumba sama-sama golongan cetacea, tetapi mereka juga memiliki perbedaan dan persamaan. Perlu kalian ketahui, antara paus dan lumba-lumba, mereka memiliki kerangka tulang yang pada sirip dadanya kelihatan layaknya tangan. Ada yang tahu siapakah nenek moyangnya? Di video kali ini saya akan menceritakan di balik batu malin kundang yang sebenarnya. Dan langsung saja kita simak video ini sampai selesai. Oke. Dari kalian, siapa yang gak kenal dengan cerita rakyat Nusantara yang ada di Sumatera Barat, tepatnya di pantai air manis? Ialah malin kundang, si anak durhaka yang dikutuk menjadi batu. Ceritanya, batu malin kundang ini diceritakan seorang anak yang durhaka terhadap ibunya dan dikutuk menjadi batu. Terkait keberadaan batu malin kundang tersebut, berikut adalah beberapa fakta menarik yang bisa kita simak. Yang pertama, terjadinya pro dan kontra. Keberadaan batu malin kundang di tepi pantai air manis ini kerap menuai pro dan kontra terkait asal-usulnya. Beberapa orang percaya bahwa malin kundang merupakan wujud sebenarnya dari cerita rakyat setempat. Yang kedua, batu malin kundang merupakan relief buatan. Dilansir dari laman antara tanggal 4 bulan Januari tahun 2015 disebutkan bahwa relief batu malin kundang di pantai air manis merupakan buatan Tasril Bagras dan Ibn Zani Usman. Kedua sosok itu tersebut memang membuat relief batu malin kundang berdasar cerita rakyat setempat. Tak heran jika setelah sampai di lokasi ini, pengunjung bisa mengamati wujud batu malin kundang seperti yang ada di dalam cerita rakyat. Relief ini telah mengalami beberapa renovasi dan dilapisi oleh semen dan dicat ulang untuk menjaga bentuknya. Yang ketiga, tak hanya ada penampakan batu menyerupai malin kundang. Jika wisatawan mengamati relief batu malin kundang di pantai air manis ini, pasti akan mengagumi detail yang ada di sekitarnya. Di sekitar batu yang terlihat seperti orang sedang bersujud tersebut juga terdapat bebatuan lain yang dipercaya sebagai benda-benda milik malin kundang. Sebut saja batu berbentuk puing-puing perahu, tong kayu, tambang, sampai jangkar kapal. Yang keempat, menjadi spot wisata favorit di pantai air manis. Kemasyhuran cerita rakyat tersebut menjadikan batu malin kundang menjadi
daya tarik tersendiri di pantai air manis. Batu Malkunang juga menjadi spot foto favorit wisatawan ketika mampir berkunjung ke pantai ini. Pada video kali ini, saya akan membahas misteri yang ada di segitiga Bermuda. Simak video ini sampai selesai, oke? Dari kalian pasti sudah tahu apa itu segitiga Bermuda. Kalian pasti setidaknya sudah pernah sekali mendengar tentang segitiga Bermuda. Segitiga ini terbentuk di antara Kepulauan Bermuda, Miami, Florida, dan San Juan, Puerto Rico. Segitiga Bermuda terkenal dengan berbagai cerita misteri menghilangnya banyak kendaraan yang melintas melewatinya. Selama bertahun-tahun, orang-orang berasumsi mengenai penyebab misteri tersebut. Ada yang menyangkut pautkan dengan kejadian supranatural, religius, ekstraterestrial, dan masih banyak lagi. Setelah merenggut nyawa lebih dari 100 jiwa hanya dalam 1 abad terakhir ini, misteri segitiga Bermuda akhirnya terpecahkan. Apa penyebab sebenarnya? Yang pertama, penyebab utama dari kehancuran dan menghilangnya banyak kendaraan di segitiga Bermuda ternyata adalah killer cloud. Bersamaan dengan 2016 yang diwarnai kemunculan killer cloud, badut-badut pembunuh, ditemukan juga killer cloud, awan-awan pembunuh. Itulah yang dipercaya kebanyakan ilmuwan telah menenggelamkan dan menghancurkan banyak kapal serta pesawat di daerah misterius tersebut. Para peneliti menyebutkan bahwa killer cloud yang berbentuk heksagonal itu dapat berkumpul dan membentuk segitiga Bermuda itu. Yang kedua, selain berpenampilan mengerikan, kekuatan killer cloud juga sangat mengerikan. Fenomena killer cloud dapat menyebabkan angin mematikan berkecepatan 273,6 km per jam yang mereka deskripsikan sebagai bom udara. Mereka percaya bahwa ledakan-ledakan brutal udara tersebutlah yang mampu membalik kapal dan bahkan menenggelamkan pesawat ke dalam laut. Laporan menyebutkan bahwa awan-awan raksasa ini seringkali muncul di atas ujung barat segitiga Bermuda dan terbentuk sepanjang 32 hingga 89 km. Secara rata-rata, penampilan awan-awan tersebut sangat mengerikan. Yang ketiga, anehnya awan-awan tersebut membentuk garis yang nyaris lurus sempurna sehingga menyerupai bentuk segitiga. Meteorologi spesialis satelit dari Colorado State University, Dr. Steve Miller, mengatakan bahwa kita biasanya gak pernah melihat awan membentuk sebuah garis yang benar-benar lurus. Bentuk kumpulan awan biasanya tersebar secara acak gak beraturan dengan menggunakan satelit radar untuk mengukur apa yang sebenarnya terjadi di bawah awan tersebut. Ternyata mereka menemukan bahwa kekuatan angin lautan di sana adalah hampir sebesar 274 km per jam. Sebagai perbandingan, itulah kecepatan angin yang serupa dengan badai Katrina.
Angin tersebut sangat kuat hingga mampu membuat ombak setinggi 14 meter di lautan segitiga Bermuda, membuat bom-bom udara tersebut bisa langsung menghancurkan bersama dengan hantaman ombak. Walaupun sudah tahu penyebabnya, jangan coba-coba menantang bertamasya ke sana. Beruang kutub merupakan salah satu hewan yang hidup di kutub utara. Jenis beruang ini dikenal cukup ganas dibandingkan jenis lainnya. Hewan yang juga disebut sebagai polar bear itu kerap dikenal dengan warna bulunya yang putih. Padahal warna asli dari beruang kutub bukanlah putih. Seperti dikutip dari laman Science ABC, bulu beruang kutub tidak memiliki warna alias transparan. Sementara itu, kulitnya berwarna hitam, bukan putih. Lalu, jika warnanya transparan, mengapa bulu beruang kutub terlihat seperti putih salju? Beruang kutub memiliki bulu yang berlapis ganda. Ketika musim dingin, bulunya menjadi sangat tebal. Lapisan luar dari bulu hewan tersebut melindungi lapisan bawahnya. Bulu beruang kutub memiliki rongga di dalamnya yang membuat hewan ini terlihat berwarna putih. Jadi, ketika sinar matahari mengenai bulunya, maka terciptalah ilusi optik. Cahaya yang diserap dan satu bulu beruang kutub kemudian dipantulkan keluar oleh rongga di dalamnya. Nah, pantulan ini ditangkap oleh bulu lainnya untuk dipantulkan kembali, sehingga menciptakan hamburan cahaya. Karena itu, sisa cahaya dari matahari diserap oleh beruang kutub. Sebab kulit hitam pada hewan itu memiliki daya serap yang kuat. Jika kita menggunakan tabir surya untuk melindungi diri dari sinar UV yang berbahaya. Lain halnya dengan beruang kutub. Bulu mereka memiliki kemampuan mengubah radiasi matahari menjadi panas dan memberikan tubuhnya kehangatan. Bulu beruang kutub bisa berubah warna jadi abu, oranye, atau merah. Seperti yang dikatakan sebelumnya, bulu beruang kutub terlihat berwarna putih karena terpapar oleh sinar matahari. Namun bagaimana ketika hari mendung? Yap, warna putih pada bulu hewan itu akan berubah menjadi pucat hingga abu-abu. Bahkan ketika matahari terbenam, bulu mereka bisa berubah menjadi merah atau oranye. Pada di video kali ini, saya akan membahas tidak semua burung hantu aktif pada malam hari. Ternyata ada juga yang aktif pada siang hari. Jadi simak video ini sampai selesai. Burung hantu adalah kelompok burung yang merupakan anggota ordo Strigiformes. Burung ini termasuk golongan burung buas, si karnivora pemakan daging, dan merupakan hewan malam nokturnal. Seluruhnya terdapat sekitar 222 spesies yang telah diketahui yang menyebar di seluruh dunia, kecuali Antartika, sebagian besar Greenland, dan beberapa pulau-pulau terpencil. Di dunia barat, hewan ini dianggap simbol kebijaksanaan, tetapi di beberapa tempat di Indonesia dianggap pembawa pertanda maut, maka namanya burung hantu. Kok bisa gitu? Ya, namanya orang Indonesia, apa-apa dikaitkan mistis. Kebiasaannya burung ini
berburu di malam hari. Meski sebagiannya berburu ketika hari remang-remang di waktu subuh dan sore. Ini juga dinamakan crepuscular. Crepuscular adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyebut sifat hewan yang terutama aktif selama saat remang-remang di peralihan hari, yakni pada waktu senja dan fajar. Istilah ini berasal dari kata Latin crepusculum yang berarti remang-remang, dan juga ada loh yang aktif ketika siang hari. Oke, sampai sini mungkin kalian akan menganggap tidak ada atau tidak mungkin. Yakin? Yang pertama, kronologinya. Para ahli paleontologi menemukan fosil burung hantu pertama yang aktif pada siang hari di Tiongkok. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Proceedings of the National Academy of Science, pelansir SCMP, tulang mata yang telah menjadi fosil dari kerangka itu mengungkapkan bahwa burung hantu tersebut aktif di siang hari, bukan malam hari. Temuan ini menjadi catatan pertama tentang burung hantu purba yang aktif di siang hari. Kerangka fosil itu ditemukan di bebatuan deposit pada ketinggian lebih dari 2100 meter di cekungan Linxia di Provinsi Gansu, Tiongkok, atau tepatnya di tepi dataran tinggi Qinghai, Tibet. Yang kedua, kenapa dinamakan burung hantu? Itu karena burung ini memiliki ciri fisik yang khas dari mata besar yang berada di depan, dan juga bagian leher yang dapat berputar hingga 270 derajat, sehingga terlihat dapat berputar ke belakang. Hal ini karena burung hantu memiliki 14 tulang leher dan lubang tulang belakang 10 kali lebih besar dari arteri, sehingga terdapat banyak ruang untuk bergerak. Dengan kelebihan ini, burung hantu dapat menoleh ke balik punggungnya, mengganti peran matanya yang tidak bisa bergerak leluasa, serta cara terbang yang tanpa suara atau silent flight. Itu dikarenakan bulu utama burung hantu memiliki bentuk bergerigi seperti sisir, sehingga dapat memecah turbulensi udara agar tidak menghasilkan suara. Yang ketiga, pastikan Anda selalu memperhatikan kedua mata burung hantu. Walaupun burung hantu adalah hewan nokturnal yang berarti aktif pada malam hari, tetapi ada juga jenis spesies burung hantu yang aktif siang hari. Ialah burung hantu si mata cerah atau memiliki variasi warna pada burung lain. Berbeda pada jenis burung yang lain, yang dimana hanya burung hantulah yang diberi anugerah terhebat dari si pencipta. Daripada aktif malam hari, ialah burung hantu si mata hitam. Sedangkan aktif siang hari ialah si mata cerah. Nah, perlu kalian tahu, walaupun aktif siang hari, mereka bisa saja mampu melihat pada malam hari. Berbeda dari burung hantu si mata hitam, yang dimana ketika siang hari mereka mungkin masih bisa melihat, walau pandangan mereka akan terlihat rabun. Ini dibuktikan kalau di siang hari burung hantu hanya akan bertengger atau beristirahat, bukan karena takut pada cahaya, malahan rasa peka atau sensitif, dan juga hewan lainnya yang juga sama-sama memiliki sifat nokturnal.
Siapa yang tahu apa itu multiverse? Dan apakah multiverse beneran ada atau tidak? Teori adanya lebih dari satu alam semesta. Dengan kata lain, semesta dianggap memiliki kembaran atau salinan universe. Multiverse ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bahwa di luar alam semesta tempat kita tinggal ini masih terdapat alam semesta lain, sehingga ada kemungkinan bahwa diri kita ini mempunyai kembaran yang hidup di alam semesta lain tersebut, atau yang biasa disebut doppelganger dari bahasa Jerman, yakni doppel ialah ganda dan ganger adalah pejalan. Di dalam Al-Quran juga pernah menerangkan tentang multiverse alam semesta, yaitu pada surat Hud ayat 107 sampai 108, yang berarti mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain, sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Pada dasarnya, alam semesta itu sangatlah luas dan bahkan tidak diketahui apakah ada ujung atau batasnya. Tidak sebab memang keberadaannya benar-benar seluas itu. Berhubung keberadaan alam semesta itu sangat luas yang bahkan tidak dapat diukur batas dan ujungnya, maka teori tersebut masih belum terpecahkan atau disanggah. Dilansir pada icons.id, Max Tegmark pernah menulis sebuah artikel ilmiah yang berjudul Parallel Universe, dengan hasil adanya 4 tingkatan dalam multiverse tersebut. Level pertama, Beyond Our Cosmic Horizon. Dalam level ini, yang dimana suatu alam semesta yang kita tinggal memiliki wujud berupa gelembung udara yang saling berdesak-desakan dalam ruang waktu yang disebut dengan jagat raya. Level kedua, Other Postivation Bubble. Dalam level ini, yang dimana suatu alam semesta menyatakan pada level pertama nantinya dapat dikelompokkan menjadi satu multiverse, maka itu berarti jagat raya ini akan terdapat banyak multiverse. Nah, berdasarkan teori tersebut, kita selamanya tidak akan bisa melihat multiverse lainnya, sebab perkembangan alam semesta tersebut berjalan secara cepat. Level ketiga, Quantum Many World. Dalam teori berdasarkan pada teori mekanika kuantum yang menyatakan bahwa proses kuantum yang terjadi secara acak dapat menyebabkan alam semesta menjadi bercabang dan jumlahnya tidak terbatas. Terdapat perbedaan pada level 1 dan 3 ini, yakni letak alam semestanya. Pada level 1 menyatakan bahwa alam semesta kita dengan alam semesta lain tersebut berada di luar horizon. Sementara itu, pada level 3 menyatakan bahwa alam semesta kita dengan alam semesta lain itu berada pada cabang kuantum yang berbeda. Level 3 ini yang mana didasarkan pada teori mekanika kuantum tersebut menjadi konsep paling kontroversial. Level keempat, Other Mathematical Structure. Dalam level 4 ini telah dibuktikan
oleh dua orang fisikawan bernama Dr. Robert Foote dan Dr. Saibal Mitra asal Australia. Mereka berhasil menemukan penelitian asteroid Eros yang berupa adanya mirror matter. Dalam mirror matter ini terdapat bayangan cermin dari sesuatu yang ada di alam semesta, berfungsi sebagai penyetabil alam semesta. Keberadaan mirror matter ini memiliki dua sisi, yakni bagian kiri adalah alam semesta, sementara bagian sisi kanan adalah mirror matter itu sendiri. Saat ini kita belum dapat melihat keberadaan mirror matter tersebut karena sesuatu tersebut berinteraksi dengan alam semesta kita ini hanya melalui gravitasi saja. Tingkatan dunia paralel dalam level 4 ini justru menyatakan bahwa alam semesta lain itu tidak hanya berada di luar horizon alam semesta kita, tetapi juga berbeda atas berbagai aspek, mulai dari waktu, hukum, dan fisika dengan alam semesta kita ini. Maka dari itu, tingkatan pada level 4 ini sulit untuk divisualisasikan. Kesimpulannya bahwa multiverse atau dunia paralel ini adalah hipotesis yang menyatakan bahwa di luar alam semesta tempat kita tinggal ini masih terdapat alam semesta lain, sehingga ada kemungkinan bahwa diri kita ini mempunyai kembaran yang mempunyai kehidupan hampir sama dan tinggal di alam semesta lain tersebut. Gara-gara planet kecil ini, para ilmuwan berdebat kembalikan Pluto sebagai planet di tata surya. Sempat menjadi planet ke-9 di tata surya. Status Pluto sebagai planet diturunkan pada tahun 2006 lalu. Beberapa orang mungkin sempat mengenal bahwa Pluto sempat menjadi planet ke-9 di tata surya. Pluto dulunya dikenal sebagai planet terjauh dan termungil di tata surya. Namun, pada tahun 2006 lalu, statusnya sebagai planet dicopot oleh Persatuan Astronomi Internasional (IAU). Hal tersebut karena Pluto dianggap tidak memenuhi salah satu syarat sebagai planet. Kendati demikian, perdebatan mengenai dikembalikannya status Pluto sebagai planet masih menjadi perbincangan hangat bagi para ilmuwan. Bahkan, sejak penemuan planet kecil yang bernama Eris pada tahun 2005 lalu, membuat para ilmuwan ingin Pluto kembali statusnya sebagai planet. Mengutip dari Science Times, planet kecil bernama Eris yang dianggap lebih besar dari Pluto ini diklasifikasikan sebagai planet ke-9 di tata surya oleh NASA. Sayangnya, Persatuan Astronomi Internasional menurut Space.com kabarnya tidak senang dengan penambahan Eris ke dalam daftar planet tata surya. Sebaliknya, mereka memilih untuk membuat definisi formal pertama dari planet demi meninggalkan Eris dan Pluto. Siapakah Eris? Kenapa munculnya planet kecil ini memicu perdebatan para ilmuwan untuk mengembalikan status Pluto sebagai planet. Planet kecil Eris ditemukan pada tahun 2005 lalu sebagai bagian dari penelitian Observatorium Palomar tentang wilayah luar tata surya. Seperti yang dikutip dari The Daily Guardian, Eris berotasi mengelilingi matahari membutuhkan waktu 557 tahun bumi untuk sebuah planet kecil yang dingin ini. Orbit Eris berada di luar bidang planet tata surya dan meluas ke sabuk Kuiper, area puing-puing es beku di luar orbit Neptunus.
Karena jauh dari matahari, planet kecil ini memiliki atmosfer yang memadat dan mengeras seperti lapisan es di permukaannya. Penutupnya bersinar terang dan memantulkan jumlah cahaya yang sama seperti salju yang baru turun. Begitu dingin, suhu permukaan planet kecil Eris diperkirakan berkisar antara minus 217 hingga minus 243 derajat Celcius menurut para ilmuwan. Saat Eris mendekati matahari dalam beberapa ratus tahun, memperlihatkan permukaan berbatu yang diyakini oleh para astronom menyerupai Pluto. Jangan-jangan planet kecil ini jelmaan Pluto. Perdebatan gara-gara Eris, para ilmuwan ingin kembalikan status Pluto sebagai planet. Dalam 15 tahun terakhir, para ilmuwan yang berpendapat bahwa Pluto harus diklasifikasikan sebagai planet terus menerima lebih banyak amunisi argumen. Masih dikutip dari The Science Times, sekelompok ahli berpendapat bahwa ilmuwan harus menaikkan status Pluto dan benda-benda langit lainnya di tata surya ke status planet. Pendapat mereka terangkum dalam artikel yang telah diterbitkan berjudul "Bulan adalah Planet: Kegunaan Ilmiah versus Budaya Teknologi dalam Taksonomi Ilmu Planet" dalam jurnal ilmiah Icarus. Di sisi lain, Persatuan Astronomi Internasional (IAU) mengembangkan kriteria baru pada tahun 2006 yang menganaktirikan Pluto sebagai planet, bahkan menurunkan statusnya sebagai planet kecil. Menurut Persatuan Astronomi Internasional, sebuah planet harus berbentuk bulat, mengorbit matahari, dan memiliki gravitasi yang cukup untuk menjaga objek lain keluar dari orbitnya. Sayangnya, Pluto hanya memenuhi dua kriteria dengan menjadi bulat dan mengorbit matahari. Argumen lain mengatakan dari penulis makalah baru mengatakan bahwa ilmuwan planet tidak menyukai definisi IAU yang menggunakan konsep planet yang pada dasarnya geofisika atau geologis dan tidak dibatasi oleh keadaan orbit saat ini. Bahkan ada bukti bahwa para ilmuwan menentang definisi planet menurut IAU, sementara tidak jelas pihak mana yang memiliki pandangan mayoritas. Sementara itu, mantan administrator NASA Jim Bridenstine yang mempresentasikan University of Colorado pada 2019 mengungkapkan bahwa dia percaya Pluto adalah sebuah planet. Kendati demikian, IAU mengungkapkan kepada Fox Television bahwa mereka menghormati semua sudut pandang ilmiah dan mendukung perdebatan secara bebas. Tetapi, kewenangan pengambilan keputusan ilmiah IAU adalah majelis umum setiap 3 tahun. Dan sekian dulu pembahasan dari saya, sampai sini dulu. Dan sampai jumpa di next video yang akan datang. And see ya.